Selamat malam, semua partner Riway. Selamat datang di pertemuan pelatihan kepemimpinan kuartal keempat. Saya Kenny Wong, Senior Director Riway International. Hari ini, sebagai kontraktor dan juga merupakan salah satu pembicara hari ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan anda dengan cara seperti ini. Selain pertemuan puncak Riway selama lebih dari 10 tahun, kami juga sangat mementingkan acara pelatihan kepemimpinan. Bahkan acara ini telah mencapai ribuan kali dalam kurung waktu 10 tahun terakhir. Hingga saat ini, tidak terhitung jumlah pembicara yang memiliki budaya dan sikap seperti Riway dan telah menyebar di lebih dari 10 negara. Selama 10 tahun dan sampai hari ini, hal terpenting di Riway adalah duplikasi dan edukasi. Kerana hal itu dapat membuat kita melangkah lebih jauh. Maka hari ini saya mengundang beberapa tokoh penting Indonesia untuk berbagi pengalaman dengan kita. Para pemimpin ini dapat dikatakan sebagai jiwa organisasi atau tim. Semua terbentuk dari lingkungan yang sulit. Baik, pembicara yang selanjutnya, saya memiliki kesan yang istimewa tentang dia. Kerana meskipun beliau baru sahaja bergabung dengan Riway, saya merasa seperti sudah sangat lama mengenalnya. Saya merasakan ada sikap yang sama antara dia dengan Riway, yaitu sikap memberi terus-menerus. Bahkan beliau sudah menggunakan sikap seperti ini dari sebelum bergabung di Riway hingga sekarang. Bahkan kerana sikap itu, beliau dapat selesaikan tujuannya dalam waktu lebih singkat daripada yang lain. Jadi, beliau hari ini akan menyampaikan topik kecepatan adalah kunci sukses. Siapakah dia? Dia adalah Team Supreme Pegasus 2, Tony. Terima kasih atas perkenalannya dari Vice President Dato' Kenny Wong. Perkenalkan, saya Doni. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya di akhir tahun ini masih dipercaya untuk menjadi salah satu pembicara di acara seminar pelatihan kepemimpinan kuartal keempat di tahun 2021. Saat berbincang dengan Dato' bahwa saya diberi topik yang berjudul kecepatan. Saat itu saya ada sedikit kaget dengan topik ini. Kenapa begitu? Saya merasa perusahaan memberikan topik ini adalah lagi bilang bahwa saya itu terlalu cepat atau sebaliknya bahwa saya itu lambat dalam mengembangkan jaringan saya di Riway International. Tetapi tidak apa, mau cepat atau lambat, Anda saja yang menilai, saya hanya lakukan saja apa yang saya inginkan. Kecepatan adalah suatu hal yang sangat penting. Mengapa kecepatan adalah hal yang sangat penting? Mari kita lihat Olimpiade Internasional. Maka Anda akan paham banyak kompetisi, banyak pertandingan yang dilombakan adalah siapa yang lebih cepat. Apakah Anda memperlombakan pelambatan? Hampir tidak ada. Semua kompetisi harus cepat.
harus melalui akumulasi pelatihan yang bersinambungan agar dapat menjadi semakin cepat. Sedangkan lambat tidak memerlukan akumulasi. Anda tidak perlu melakukan apa-apa jika mau menjadi lambat, secara otomatis akan menjadi lambat. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, ada sebagian orang melakukan sesuatu memerlukan waktu 3 hari, sedangkan sebagian orang hanya membutuhkan 3 jam untuk menyelesaikannya. Melakukan hal yang sama, waktu yang dihabiskan berbeda, memiliki perbedaan yang sangat besar, dan di manakah letak perbedaannya? Memang, hal yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan memiliki kecepatan yang berbeda. Lalu, orang yang bagaimanakah yang melakukan dengan lebih cepat? Bagaimanakah yang melakukan dengan lebih lambat? Atau tipe orang bagaimanakah yang melakukan sesuatu lebih cepat? Tipe orang seperti bagaimanakah yang melakukan sesuatu lebih lambat? Pertama-tama adalah orang yang positif, selalu melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Mengapa demikian? Alasannya adalah saat dia mengambil langkah pertama akan lebih awal dibandingkan orang lain. Titik awalnya akan lebih awal daripada orang lain. Ada sebagian orang awalnya memulai masih melihat sekeliling. Ketika mengamati kiri dan kanan, orang yang mengambil langkah awal tersebut telah berjalan ke depan. Ketika orang lain masih berpikir, menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, dia telah berlari ke depan. Jadi orang biasa pada umumnya akan selalu menunggu. Menunggu orang yang tepat, menunggu kesempatan datang, menunggu pasar membaik, menunggu orang lain membantu saya, menghabiskan waktu yang sangat lama hanya untuk menunggu, namun tidak bersedia mengambil langkah tersebut. Jadi awal dari kecepatan yang sesungguhnya adalah terletak pada apakah Anda bersedia mengambil langkah tersebut. Mengambil langkah tersebut ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, Anda telah mengalami peningkatan besar. Pemikiran Anda sudah berbeda dibandingkan orang lain. Anda bersedia melangkah. Percayalah, saat orang lagi masih berbicara, Anda sudah mengambil langkah. Maka Anda secara otomatis menjadi lebih cepat. Selanjutnya, orang yang memiliki keinginan akan bergerak lebih cepat. Ketika Anda memiliki keinginan terhadap sesuatu hal, Anda memiliki keinginan untuk menyelesaikannya. Misalnya, saat Anda menginginkan uang, Anda ingin menghasilkan lebih banyak uang. Secara otomatis, Anda akan melakukan lebih banyak perjualan. Mencari cara untuk bertemu lebih banyak orang dalam sehari, mencari cara berbicara lebih banyak hal dalam sehari. Anda tentu tidak akan lambat, bermalas-malasan dan tidak bersemangat. Setiap saat Anda akan selalu berpikir untuk berjuang dan bergerak lebih cepat. Sama halnya jika Anda memiliki keinginan di dalam tim, Anda ingin tim Anda menjadi lebih besar, Anda ingin tim Anda memiliki banyak orang. Ketika Anda memiliki keinginan ini, Anda akan memikirkan cara menggunakan kecepatan tertinggi untuk berlari. Biarlah diri Anda memiliki sedikit dorongan. Biarkan diri Anda memiliki sedikit keinginan. Jangan membiarkan diri Anda tidak memiliki keinginan. Sehingga tipe orang seperti apa yang bisa menjadi lebih cepat, yaitu orang yang memiliki tujuan akan menjadi lebih cepat. Seringkali orang memiliki tujuan, di pundaknya memiliki motivasi yang tiada habisnya. Karena ketika dia berpikir dengan tujuan yang besar, dirinya akan bersemangat. Ada orang yang membayangkan masa depannya memiliki rumah besar, dan ada orang yang membayangkan masa depannya memiliki mobil mewah. Namun, tentu saja ada orang yang membayangkan dirinya kelak adalah seorang leader besar dengan tim yang terdiri dari 10.000 orang. Contoh yang baru saja saya sebutkan tadi bisa membuat orang bersemangat. Benar. Tujuan seperti apakah yang bisa membuat Anda semangat? Saya tidak tahu. Namun, Anda harus menemukan tujuan yang membuat Anda bersemangat. Karena manusia adalah makhluk yang memiliki semangat. Karena dengan semangat dapat memberikan Anda kemungkinan yang tak terbatas. Tentu saja semangat yang saya bahas di sini bukan semangat yang sesaat atau semangat yang sementara. Sementara ini harus dapat bertahan untuk waktu yang lama. Tidak bisa hanya bersemangat sesaat saja. Sehingga ketika Anda memiliki tujuan yang besar, Anda harus memiliki cara mempertahankan semangat tersebut. Sehingga Anda baru
dapat memiliki motivasi untuk melakukan lebih baik dibandingkan orang lain, untuk melakukan lebih cepat dibandingkan orang lain. Jadi, mengapa dari awal saya selalu menekankan mengenai kecepatan? Karena waktu kita terbatas. Kita semua memiliki waktu yang terbatas. Di saat saya lahir, waktu kita di dunia ini sudah menghitung mundur. Gunakan 1 hari dan berkurang 1 hari. Gunakan 1 hari, maka kita kehilangan 1 hari. Jadi, jika saya memberitahu Anda hari ini, sebuah industri yang Anda harus bekerja selama 50 tahun, atau bahkan selama 70 tahun, baru bisa sukses, baru bisa mewujudkan impianmu. Apakah Anda ingin melakukannya? Tentu saja tidak. Ada orang yang melakukannya. Sebaliknya, jika ada orang memberitahu Anda di sebuah industri bekerja selama 3 tahun hingga 5 tahun, Anda mungkin bisa sukses. Apa pilihan Anda? Alasannya sangat sederhana. Jika bisa menggunakan waktu lebih singkat, maka kita harus menggunakan waktu yang lebih singkat untuk mengejar apa yang kita inginkan. Bahwa jika butuh waktu yang lebih untuk berjuang, bahkan jika Anda harus berkorban lebih besar, juga harus lebih cepat untuk mewujudkan keinginan kita. Apa yang ingin kita capai, karena kuncinya adalah bukan berapa lama Anda menjalankannya, tapi seberapa banyak yang telah Anda lakukan. Jadi ketika kita mengejar lebih cepat, kita harus belajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita harus belajar untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, mengisi 100% waktu kita, 100% investasi menggunakan 12 jam, seharusnya 12 jam produktivitas, bahkan lebih daripada 12 jam produktivitas. Baru bisa ada kemungkinan ini, baru bisa kesempatan ini. Dalam waktu yang singkat bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Tentu saja, saat Anda sedang mengejar dalam proses menjadi cepat ini, Anda pasti menghadapi lebih banyak masalah. Dengan sangat cepat semuanya pasti akan menghadapi lebih banyak masalah. Seringkali seperti ini, semakin banyak yang Anda lakukan, maka akan Anda semakin banyak masalah dihadapi. Jika semakin sedikit Anda lakukan, maka Anda akan memiliki sedikit masalah. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, maka Anda tidak akan menemui masalah. Jadi saya berharap Anda menghadapi lebih banyak masalah. Bahkan semua Anda menghadapi lebih banyak masalah di tim. Lebih banyak masalah orang lain, lebih banyak masalah tujuan. Mungkin Anda terasa bahwa apa yang saya katakan ini aneh. Bagaimana Anda orang yang berharap untuk menghadapi lebih banyak masalah? Tapi lihatlah, ini adalah semangat dari bos. Lihatlah, ini adalah semangat Riway. Para leader yang di Riway tidak ada yang takut dengan masalah. Bahkan setiap masalah yang datang, kami tahu bahwa semua pasti ada jawabannya. Dan saya berharap bahwa semakin cepat Anda menghadapinya, semakin Anda menemukannya jawaban, maka Anda akan semakin baik. Karena saat Anda memiliki lebih banyak jawaban, tim Anda akan menjadi semakin stabil dan semakin besar. Benar tidak? Mengejar kecepatan dan kestabilan. Sebenarnya dua hal ini tidak saling bertentangan satu sama lain. Sebagian orang merasa bahwa cepat berarti tidak bisa stabil. Sebagian orang merasa bahwa stabil berarti tidak bisa cepat. Namun dari sudut pandang saya, dari pengalaman saya sendiri, kedua hal ini bisa dilakukan secara kebersamaan. Kuncinya apakah Anda mau membayar harganya? Apakah Anda ingin kontribusi waktu seperti itu untuk membangun sebuah tim yang tepat, stabil, dan memiliki tujuan? Tentu saja tujuan yang cepat bukan hanya sebatas perkataan. Tujuan Anda harus dibagi menjadi beberapa tahap. Sebagian orang di mulut mengatakan ingin menjadi Pegasus, tetapi jumlah orang di tim kurang dari 2 orang. Lalu setiap hari mengatakan ingin menjadi Pegasus. Bukan tidak boleh mengatakan, tetapi harus tahap demi tahap. Memikirkan cara yang menyelesaikan, melakukan terobosan. Cari cara untuk menyelesaikan dan menguasai lebih dahulu. Cari cara untuk menyelesaikan dan mentusar terlebih dahulu. Cari cara menyelesaikan titik pivot terlebih dahulu. Tujuan besar dibagi menjadi beberapa tujuan yang lebih kecil. Lalu pernah ada seseorang mewawancarai juara maraton
di Jepang. Reporter bertanya kepadanya, mengapa setiap saat pada saat pertandingan Anda bisa menang dengan mudah? Sang juara ini menjawab reporter dengan sebuah kalimat, sehari sebelum pertandingan, saya akan pergi melihat lokasi pertandingan. Kemudian membagi lokasi pertandingan menjadi beberapa bagian. Misalnya tahap pertama, mungkin mencapai hingga pohon besar terlebih dahulu. Lalu saya akan menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Kemudian mencari cara untuk mencapai tujuan berikutnya. Mungkin sampai bangunan besi itu. Setiap kali sampai satu tujuan, saya akan menyemangati diri sendiri menuju ke tahap selanjutnya. Akan semakin dekat dan semakin dekat ketika tujuan ini tercapai, saya akan segera bersiap lari ke target berikutnya. Tanpa disadari, cara seperti ini terasa lebih mudah, lebih dekat dengan diri sendiri, dan tujuan akhir yang ingin dicapai bisa tercapai. Benar, para rekan sekalian, jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan mengetahui bahwa selama ini Riwei, setiap saat dan setiap waktu dalam 10 tahun lebih ini, sedang mengejar tujuan yang baru, tidak pernah berhenti. Namun setelah menyelesaikan sebuah tujuan, akan segera menetapkan tujuan yang baru. Selalu membuat diri sendiri memiliki tujuan yang sangat jelas. Bahkan tujuan tersebut sangat jauh dan sangat besar. Dan tetap akan berusaha semaksimal mungkin memberi kontribusi yang besar. Lakukanlah yang terbaik untuk menyelesaikannya. Dan selama menolak untuk membuat diri sendiri berada di zona nyaman. Chief Development Officer kami, Dato' Kenny Wong, sering mengatakan sebuah kalimat. Tidak ada orang yang akan memberi dirinya tujuan yang sulit. Tidak ada orang yang akan memberikan dirinya tujuan yang tidak menyenangkan. Tapi selama kita mau, selama kita bisa memikulnya, maka sebesar apapun tujuan bukanlah sebuah masalah. Benar tidak? Dari seri saya tadi, Anda dapat sinyal apa? Bila Anda mau jelas, setlah target dan langsung dilakukan dengan kerjasama dengan tim Anda. Kalau di platform ini Anda tidak lakukan, segera saya sarankan Anda berhenti dan jangan habis waktu lagi. Tetapi kalau Anda ingin berubah kehidupan, inilah platform yang Anda cari. Sampai detik ini saya tidak tahu apakah saya cepat atau lambat. Anda yang menilai saja. Saya hanya ingin membawa tim saya menang di Riwei. Yang lain saya tidak peduli lagi. Tidak perlu banyak bicara, saya sudah siap memikulnya. Saya percaya Anda semua juga sudah memikulnya. Kita sama-sama memikulnya, membuat Riwei Indonesia menjadi yang terbesar dan terkuat. Terima kasih semuanya, terima kasih. Kemudian pembicara selanjutnya, dia adalah orang yang peduli akan hal dasar. Sangat mementingkan dasar dalam membangun sebuah tim. Selangkah demi selangkah. Dia mempelajari dan menerapkan budaya yang adalah di Riwei. Dia tahu bahwa sukses tidaklah mudah. Kerana sukses adalah hasil daripada akumulasi usaha yang kita buat. Hingga saat ini, beliau tetap fokus pada tujuan awalnya dan telah mencapai tim Supreme Pegasus 3. Hari ini, dia akan berbicara tentang lingkungannya adalah hasil. Dia adalah Rico Lee. Selamat sore semuanya, saya Rico Lee. Terima kasih di hari yang berbahagia ini dapat berjumpa dengan Anda sekalian. Juga sangat terima kasih kepada Riwei International dan General Manager Indonesia Pak M.K. Wong telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu pembicara di Leadership Training Seminar ini. Hari ini topik saya adalah topik pembicaraan yang hangat, yaitu lingkungan adalah hasil. Jadi, sebelum saya memulai dengan topik utama saya ingin berbagi satu hal yang amat berharga.
Pernah satu waktu, ada seorang leader dari jaringan saya bertanya kepada saya, kamu dulu bukannya spesialis di bidang handphone. Bila dibandingkan dengan Riwei, pekerjaan mana yang lebih mendapatkan pemasukan uangnya? Saya menjawabnya, saya sebenarnya hasilnya cukup bagus. Tetapi jika ekonomi sedang tidak baik, maka hasilnya akan menurun semuanya. Saya sebelumnya pernah memegang 4 toko dengan pemasukan sebulan kira-kira 10 juta. Anda akan berpikir, dulu sangat baik, tetapi ketika ekonomi sedang buruk, dalam 1 bulan penghasilan tidak sampai 10 juta untuk 4 toko. Karena apa? Gaji, bayar sewa, gedung, listrik, dan lain-lain. Itulah biaya yang harus kita bayarkan. Di tahun 2018, di saat saya menjalankan Riwei 100%, saya sudah meninggalkan toko-toko saya. Saya sudah bergabung menjadi member Riwei dari tahun 2015. Tapi saat itu hanya sekedar ikut saja dan tidak serius menjalankannya. Di Riwei, Anda tidak perlu bayar gaji orang, sewa, dan yang terpenting adalah tidak perlu stok barang. Semuanya adalah pendapatan kita. Oke, mungkin Anda akan bertanya, bagaimana hitung hasil bersihnya? Karena biasanya kita pasti akan membantu anggota-anggota tim jaringan. Lalu bagaimana kita akan mengatakannya lebih baik? Contoh, pasti ketika ada kelompok tim yang akan closing, baru Anda akan subsidi. Contoh, kita katakan subsidi. Itu adalah dari pemasukan biasanya baru Anda kontribusi. Betul? Tetapi kalau dulu saat di bidang yang sebelumnya, jika akan menjual produk, saya yang harus membeli barangnya terlebih dahulu. Ya, yang artinya kita harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Ini adalah perbedaannya. Saya jawab kepada leader saya. Lalu, manakah yang lebih baik? Jangan salah paham dulu. Bukan karena saya di Riwei, baru saya katakan Riwei bagus. Riwei sangatlah luar biasa. Bukan. Tapi Riwei memanglah sangat bagus. Makanya baru saya masuk kerjakan Riwei. Ini beda sekali. Hari ini saya ingin membahas hal ini bukan karena income saya sudah sangat baik. Bila dibandingkan dengan top leader Riwei lainnya, ini adalah permulaan bagi saya. Bila saya lebih awal datangnya, mungkin hari ini akan lebih baik lagi. Yang terpenting adalah saat pandemi ini, bagaimana perasaan saya? Saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya telah dipertemukan dengan platform ini dan lingkungan ini. Sangat banyak orang mengatakan, uang adalah raja. Cash is the king. Di saat ekonomi sangat bagus, yang terbaik adalah menyimpan uang. Jujur, dulu saat saya menjual barang dagangan, ekonomi masih baik. Tiap bulan bisa dihitung penghasilan masih menguntungkan. Kalau masalah uang, kita mungkin tidak terlihat terlalu banyak di rekening. Walaupun sudah tutup buku, kami tetap ada pemasukan. Tapi kebanyakan kita kembalikan lagi ke persediaan barang. Dan di tahun tersebut sangat menguntungkan. Tetapi di Riwei yang kita dapatkan adalah pemasukan kita tidak ada dalam bentuk barang. Saya baru tahu apa yang dimaksud dengan saldo dalam rekening. Karena semua pendapatan kita tidak perlu diinvestasikan dalam bentuk barang. Bila benar seperti itu, berarti kita boleh untuk menginvestasikan kepada manusia. Percayalah kepada saya, kalau kita menginvestasikan ke manusia, maka yang akan kembali akan lebih banyak. Lalu ingin mendapatkan manusia lebih banyak lagi, atau mengumpulkan lebih banyak orang. Tentunya kemampuan seseorang pasti terbatas. Tetapi kita bisa melalui lingkungan untuk mempengaruhi manusia. Singkatnya, saya merasa bahwa saya bisa memiliki peringkat atau hasil seperti sekarang ini, maupun memiliki prestasi kecil. Menurut saya, yang terpenting adalah kita memiliki lingkungan yang sangat bagus di Riwei. Lingkungan memiliki dampak yang sangat besar bagi seseorang. Terutama, jika semakin lama Anda berada di dalam sebuah lingkungan, maka Anda akan semakin mudah terpengaruh oleh lingkungan itu. Dan jika Anda berada di lingkungan yang baik, Anda akan mendapatkan hasil yang baik. Jika Anda berada di lingkungan yang negatif,
Anda akan mendapatkan hasil yang negatif. Misalnya, ketika seorang karyawan kantoran berkumpul dengan rekan-rekannya, mengobrol setelah pulang kerja, menurut Anda apa yang mereka akan bahas? Seringkali adalah hal-hal yang negatif. Mengeluh tentang bos ataupun perusahaan. Mengeluh tentang segalanya, mengeluh bahwa dia sangat bagus tetapi tidak bisa tampil. Mengeluh bahwa dirinya sangat kompeten, tetapi tidak bisa diterapkan semuanya berkaitan dengan orang lain. Ketika diri sendiri tidak bisa, bukan karena pengaruh orang lain, akan tetapi dia yang tidak mampu. Tetapi jika Anda melihat dengan cermat para leader Riway, pada dasarnya mereka semua sangatlah positif. Mereka sangat positif jika mereka berkumpul. Yang mereka bahas bukanlah tentang masalah. Mereka berkumpul untuk membahas tujuan. Dan Anda dapat melihat di balik keseriusan mereka. Yang mereka bahas adalah tentang cara mencapai tujuan tersebut. Ketika orang ini berbicara tentang tujuan, menurut Anda, apakah Anda juga akan mulai memikirkan tujuan Anda sendiri? Tentu saja akan. Jadi, saya ingin Anda memikirkan lingkungan seperti apakah yang Anda ingin masuki. Dan tentu saja, sebuah lingkungan yang baik tidak terbentuk begitu saja. Atau tidak jatuh dari langit begitu saja. Hari ini, Riway memiliki lingkungan yang seperti itu karena bos memimpin tim, manajemen inti, memimpin karyawan dan para leader selama 13 tahun. Sehingga terbentuk sebuah lingkungan yang bagus seperti ini. Jadi, pertama-tama adalah lingkungan diciptakan oleh manusia. Pertama-tama kita harus memiliki pemikiran seperti ini terlebih dahulu. Semua orang berkontribusi di dalamnya. Semua orang mendedikasikan dirinya. Apa yang diberikan oleh orang-orang di dalamnya. Sehingga bisa ada lingkungan seperti ini. Sehingga lingkungan ini melalui kelebihannya dapat menarik lebih banyak orang, membawa lebih banyak orang ke dalam lingkungan ini, dan membentuk sebuah siklus yang baik. Maka secara alami lingkungan ini akan memiliki banyak orang. Jadi, jika Anda berpikir bahwa sangat sulit untuk mempertahankan orang di tim Anda, dan jika orang di dalamnya tidak bertahan lama, maka Anda harus mulai berpikir bahwa apakah lingkungan yang Anda ciptakan tidak disukai oleh orang-orang. Karena jika mereka menyukai lingkungan Anda, maka mereka akan tinggal. Maka jika Anda ingin menciptakan sebuah lingkungan, maka ciptakanlah lingkungan yang disukai oleh orang-orang. Jika semua orang dalam lingkungan ini semuanya sangat murah hati, setiap pergi makan semua orang selalu berlomba untuk membayar. Jika di dalam lingkungan ini semua orang suka berbagi, semua orang sangat positif, saya ingin bertanya, apakah Anda ingin bergabung di lingkungan seperti ini? Dan sebaliknya, misalnya di dalam sebuah lingkungan semua orang saling perhitungan, saling menyerang dan mengeluh. Lingkungan seperti ini, apakah ada yang mau bergabung? Jawabannya sudah sangat jelas. Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Anda harus memikirkan cara untuk menciptakannya. Karena itu tidak terbentuk begitu saja. Setiap lingkungan diciptakan oleh pengorbanan dan kerja keras banyak orang. Apakah Anda memiliki persiapan seperti itu? Bersiap untuk membangun sebuah lingkungan yang nyata untuk Anda atau untuk leader Anda. Bahkan jika Anda harus membayar harga yang mahal, bahkan jika Anda harus berusaha keras, bahkan jika Anda harus mengorbankan banyak waktu, apakah Anda sudah siap? Jika Anda telah siap, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Tim Anda akan mulai memiliki fondasi yang lebih dalam. Sebagian orang sering mengatakan bahwa direct selling tidak memiliki akar. Tetapi di Riway, saya melihat bahwa direct selling dapat memiliki fondasi. Karena ketika saya melihat para leader Riway, baik itu para leader di barisan depan, atau melihat para leader Diamond Star, sikap mereka terhadap perusahaan ini
Kekompakan dan kepercayaan mereka terhadap tim ini membuat saya percaya bahwa direct selling memiliki fondasi. Fondasi ini tidak dibangun berdasarkan asas kepentingan. Karena Anda harus percaya, orang-orang bisa datang karena asas kepentingan. Secara alami, mereka juga bisa pergi karena asas kepentingan. Fondasi yang sebenarnya adalah yang dibangun atas dasar persahabatan dan hubungan antar manusia. Perlakukan semua orang di tim Anda dengan baik, khawatir dan perkembangannya, khawatir akan masalah yang dia hadapi, khawatir apakah dia menghasilkan uang atau tidak. Itulah lebih penting daripada mengkhawatirkan penghasilan sendiri. Selain mengkhawatirkannya, kita juga harus membantunya menemukan jawabannya, membantunya membangun timnya, dan membantunya mengatasi semua masalah yang dia temui. Jadi Anda lihat, ini tidaklah mudah. Tapi hubungan dan persahabatan yang sebenarnya terjalin selama prosesnya. Ini adalah bagian paling berharga dari direct selling. Selalu berharap bahwa downline Anda menjadi lebih baik dari Anda, lebih sukses dari Anda, dan lebih menghasilkan banyak uang dari Anda. Industri di luar sana tidak mungkin ada yang seperti ini. Tetapi hal ini terjadi di industri direct selling. Hal ini terjadi di Riway. Berbicara seperti orang suci, ya memang benar. Tetapi cobalah lihat bos kita dan General Manager Indonesia, Pak MK. Para top leader juga seperti itu. Mereka memiliki hati untuk berkontribusi dan berdedikasi. Barulah terbentuk fondasi untuk organisasi. Barulah terbentuk fondasi untuk tim. Terakhir, saya ingin sharing sebuah cerita yang pernah di-sharing oleh bos di acara malam penghargaan leader. Suatu ketika ada seorang ayah, dia memiliki 2 gunung. Satunya disebut Gunung Hijau, satunya lagi disebut Gunung Merah. Sebelum meninggal, dia memanggil kedua putranya. Dia memberikan Gunung Hijau yang memiliki sumber daya yang melimpah dan memberikannya kepada putra sulungnya. Kemudian ada gunung yang tidak memiliki pohon, gunung yang gundul, itu disebut Gunung Merah, dan memberikannya kepada putra bungsunya. Putra sulungnya sangat senang sekali sejak ayahnya meninggal. Putra sulung terus menebang pohonnya, menjual satu persatu pohon di gunung tersebut. Dijual untuk menghasilkan banyak uang. Lalu dia mulai berfoya-foya, menghamburkan uang yang dia miliki. Beberapa tahun kemudian, semua pohon di gunung telah habis ditebang. Lalu dia tak punya uang lagi. Kemudian dia pergi ke Gunung Merah untuk bertemu dengan adiknya. Ketika tiba di Gunung Merah, dia sangat terkejut karena dia melihat Gunung Merah ini berbeda dengan yang dia lihat dulu. Gunung Merah di hadapannya penuh dengan pohon buah-buahan dan juga ada banyak bunga. Jelas-jelas dulu gunung ini gundul. Dia bertanya kepada adiknya, "Mengapa Gunung Merah menjadi seperti ini?" Adiknya menjawab, "Sejak saya diberikan gunung ini, saya selalu mengari gunung tersebut. Saya terus menandakan benih di Gunung Merah ini. Saya terus berupaya keras di Gunung Merah ini, sehingga ada hasil seperti sekarang ini." Para rekan-rekan sekalian, apakah tim kita tidak seperti sebuah gunung? Kontribusi Anda untuk gunung ini, dedikasi Anda untuk gunung ini, suatu hari nanti gunung ini akan memberikan imbalan yang luar biasa untuk Anda. Mungkin ini sulit, mungkin ini ada harga yang harus dibayar. Tetapi pada akhirnya, ketika Anda melihat hasilnya, Anda akan percaya bahwa semuanya sepadan. Saya percaya bahwa kita semua dapat belajar sesuatu dari cerita ini, dan juga bisa mendapatkan lebih banyak hal di Riway. Dulu saya pernah melewati peristiwa tersebut, dan hari ini pun masih dapat mengambilnya dari sebuah platform. Saya mengajak Anda untuk jangan ragu-ragu. Kalau mau fight, ikutilah perusahaan ini. Itu sudah pasti benar. Dan ya, berhasil perlu pengorbanan. Tapi harus ingat juga,
Kalau gagal pun perlu pengorbanan dengan pandangan orang lain bahwa kita ini rendah. Tetapi di saat kita berhasil, barulah kita bisa buktikan kepada mereka yang dulunya memandang rendah kita bahwa sekarang kita sudah bisa. Saya percaya apa yang kami bisa, Anda semua pun pasti bisa. Dan terima kasih juga semuanya. Sharing saya berada di sini. Terima kasih. Kemudian pembicara yang selanjutnya, saya kenal sangat dekat dengan dia. Dia adalah orang yang sangat tekun. Sebelumnya, telah menjalani banyak bisnes dan dapat menjual banyak produk. Tetapi, waktu ke waktu, keadaan semakin buruk sampai saudaranya mengajarnya ke platform Riway. Dalam proses perpindahan itu, dia menunjukkan tekad yang kuat untuk belajar dan itu membuat saya terkesan. Tidak peduli seberapa solid situasinya, dia tetap memilih sistem di Riway. Belajar untuk mengajar. Jika adalah yang tidak bisa, maka belajar lagi, lakukan lagi, dan ajarkan lagi. Tidak benar ingin menyerah. Memiliki ketekunan seperti baja. Dia memiliki tim yang sangat solid di Indonesia. Hari ini, dia akan berbicara tentang sikap menentukan ketinggian. Dia adalah Tim Supreme Pegasus 5, Antono. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Antono. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua dengan cara seperti ini. Tidak terasa, pandemi ini telah muncul 19 bulan. Sebelumnya, saya ingin ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang bertahan hingga saat ini. Memang sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk mencapai hasil seperti hari ini. Karena memang tidak ada sukses yang mudah di dunia ini. Sudah hampir 2 tahun sejak pandemi melanda kita. Banyak hal yang telah terjadi di berbagai negara di seluruh dunia dalam kurun waktu 2 tahun ini. Tentunya termasuk Indonesia. Di masa pandemi ini kita bisa melihat perusahaan yang perkembangannya berlipat ganda, perusahaan yang mengalami kemunduran, dan bahkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sehingga definisi kesuksesan suatu perusahaan juga telah banyak mengalami perubahan. Misalnya, industri penerbangan seperti mengalami perubahan besar. Dari sudut pandang kita, industri penerbangan merupakan industri bergengsi dan berpenghasilan tinggi di masa lalu. Ada kenalan di sekitar saya yang bekerja di sebuah maskapai penerbangan. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Mereka semua adalah orang-orang terbaik dan saya iri pada mereka. Namun, karena wabah pandemi, semua mengalami perubahan. Jumlah penerbangan dunia terus mengalami pengurangan seiring dengan pandemi ini. Bahkan, ada maskapai yang mengalami pemberhentian total dari seluruh penerbangan mereka selama kurun waktu pandemi ini berlangsung. Hampir semua maskapai internasional mengalami pemberhentian penerbangan. Dan maskapai penerbangan masih tetap harus membayar biaya-biaya seperti biaya sewa, upah tenaga kerja, biaya rute, dan lain-lain. Dalam pandemi ini, maskapai penerbangan dengan modal kerja yang tidak mencukupi mungkin akan menghadapi krisis eliminasi atau perbaikan internal. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, dipastikan banyak karyawan terpaksa akan mengambil cuti tidak berbayar. Jika lebih parah, akan mengalami pemutusan hubungan kerja. Industri yang begitu bergengsi di masa lalu, sekarang terlihat begitu rapuh, yang mana akan hancur jika tersentil sedikit saja. Tetapi, dalam situasi pandemi yang sama,
Ada beberapa industri yang terus mengalami kemajuan berlipat ganda. Karena pandemi, gaya hidup dan kebiasaan berbelanja kita juga mengalami perubahan. Sebelum pandemi, barang kebutuhan pokok umumnya kita beli secara konvensional, seperti ke pasar atau ke supermarket. Pada dasarnya, sangat sedikit orang membeli secara online. Namun setelah pandemi berlangsung, kita diharuskan lebih banyak berdiam di rumah, alias stay at home. Di saat inilah, industri belanja online sangat membantu kita. Hampir semua barang kebutuhan kita dapat dibeli secara online, seperti makanan, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Hampir tidak ada yang mustahil untuk dibeli secara online. Karena maraknya bisnis online, setiap pembelanjaan online diperlukan sistem pengantaran. Sehingga yang pada gilirannya sangat berdampak positif bagi perusahaan angkutan. Bisnis yang mana satu sisi berkembang dengan sangat baik, dan di sisi lain juga berdampak positif bagi industri lain. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada saat keadaan sesulit apapun, masih ada industri yang berjalan dengan sangat baik. Tidak mungkin semua bidang industri tidak dapat dikerjakan. Pasti ada juga industri yang berprestasi baik. Dalam kondisi yang sama, industri yang masih berjalan dengan baik sudah pasti sangat berhati-hati dan tekun dalam menjalankannya. Dan sudah jelas bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Mereka otomatis akan mendapatkan hasil yang sangat baik juga. Jadi dalam situasi sesulit apapun, di Riway masih ada orang yang dapat melakukan hal-hal yang hampir mustahil. Posisi pertama di Riway terus memecahkan rekor. Dan kinerja setiap grup juga terus memecahkan rekornya sendiri. Masalah yang dihadapi sama, tetapi hasilnya akan berbeda. Perbedaannya terletak pada sikap kita saat menghadapi masalah. Ada orang-orang positif yang selalu ingin maju. Ada beberapa yang mengeluh tentang kondisi. Ada yang memiliki keberanian untuk maju, dan ada juga yang berdiam diri. Jika seseorang tidak mampu berbuat dalam skala besar, maka berbuatlah dalam skala kecil. Jika mereka tidak bisa membuat pertemuan skala besar, maka buatlah pertemuan-pertemuan skala kecil. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka lakukan secara online. Kuncinya adalah jangan melakukan karena harus melakukannya. Dan juga bukan karena orang lain melakukan, maka saya ikut melakukannya. Tetapi jika Anda sudah memutuskan untuk melakukannya, maka Anda harus totalitas 100% melakukannya. Lebih baik daripada siapapun, lebih menonjol daripada siapapun. Orang-orang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan tahu bahwa lingkungan Riway seperti ini. Riway adalah perusahaan yang mempersiapkan pertemuan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Tidak peduli seberapa besar pertemuan itu ataupun pertemuan itu secara kecil, tetap memiliki standar yang sangat tinggi. Kami tidak membedakan bahwa pertemuan yang besar maka kami lebih serius. Dan jika pertemuan skala kecil, kami melakukan ala kadarnya. Tidak demikian. Saya telah menjalin kerjasama dengan perusahaan ini dari awal hingga sekarang. Perusahaan 100% bersungguh-sungguh dalam menyiapkan setiap kali pertemuan. Mulai dari penataan ruangan, penempatan kursi, pemilihan musik, persiapan materi. Semua dipersiapkan sedemikian rupa. Bahkan jika ada beberapa masalah terjadi saat pertemuan, perusahaan sigap dengan respon tercepat untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Sikap seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru dengan sangat mudah. Harus konsentrasi secara totalitas. Jika setiap pemimpin melakukan segalanya dengan sikap totalitas, maka sangat mungkin untuk terciptanya Riway yang lain lagi. Jadi, jika Anda ingin sukses, Anda harus melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh. Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap hari sedikit demi sedikit, kita berkembang lebih baik dari sikap kita kemarin. Maka, jika Anda terus bekerja keras, kesuksesan tidak jauh dari kita. Kembali ke realita. Dunia ini begitu adil. Jika ingin meraih kesuksesan besar, pasti ada perkara besar yang sedang menanti. Jika yang Anda hanya ingin kesuksesan kecil, maka ada perkara kecil yang akan Anda hadapi. Jika Anda tidak ingin sukses, tidak ada perkara menunggu Anda sama sekali. Bisakah dibayangkan bahwa ada banyak keberhasilan besar di balik masalah pandemi yang lebih besar? Direktur pengembangan kita, Dr. Kenny, sering mengatakan bahwa seberapa banyak masalah
orang dapat Anda selesaikan, maka sebesar itulah bisnis yang Anda dapat lakukan. Saya sangat terkesan dengan perkataan beliau ini. Masalah timbul bukan untuk menghentikan langkah kita. Masalahnya adalah justru untuk kita lebih mengerti suatu hal dan memberi kita kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Dan segalanya itu kembali kepada sikap diri kita sendiri. Jika Anda berjalan di jalan dan tersandung batu, Anda akan menghabiskan waktu menyalahkan mengapa batu itu ada di jalan. Atau Anda akan bangkit dan pergi melewati batu tersebut dan melanjutkan ke tujuan yang ingin Anda tuju. Bagaimana memilih yang tepat, bagaimana memilih sebenarnya, tergantung dari pilihan pribadi masing-masing. Anda memilih untuk melakukan dengan cara seperti apa, maka itu dapat mempengaruhi hasil Anda. Tetapi, terkadang demikian saat Anda membuat pilihan, dan terkadang pilihan itu berpengaruh terhadap hidup Anda. Maka Anda harus mempertimbangkan dengan seksama. Ketika Anda menemukan pilihan, maka pikirkan, apakah pilihan itu akan membawa dampak positif bagi hidup Anda. Mengapa demikian? Karena kita tidak seorang diri lagi. Melainkan kita telah memiliki tim yang terorganisir. Dalam bisnis ini kita memiliki tim. Jadi budaya kerja seperti apa yang ingin kita terapkan untuk tim kita? Apa saja yang akan dilakukan tim selanjutnya? Kuncinya terletak pada pilihan sikap awal terhadap suatu masalah. Dan bagaimana sikap akhirnya? Pilihan sikap kita pada akhirnya akan menjadi attitude dari tim kita. Jadi jangan meremehkan semua yang kamu katakan. Dan jangan meremehkan semua yang kamu lakukan saat ini. Karena dia akan meluas tanpa batas dalam tim. Dia juga akan mereplikasi tanpa batas dalam tim. Kemudian kembali lagi pada Anda. Seperti apa yang dikatakan oleh bos di NGO. Bagaimana Anda memperlakukan bisnis ini? Bisnis ini memperlakukan Anda. Bos Riwe adalah orang seperti ini. Beliau selalu terdepan dalam melakukan apapun. Jika Anda bertanya pada saya, apakah Riwe pernah menghadapi masalah besar dalam prosesnya? Tentu saja pernah. Tapi Anda dapat melihat beliau tidak pernah mengeluh, bahkan tidak pernah mengungkitnya. Yang ada adalah beliau selalu mencari solusi, memberi dirinya permasalahan lebih besar dan tantangan yang lebih besar, sehingga akan membuahkan hasil yang lebih cemerlang. Jadi sikap berpikir positif sangat penting untuk diri sendiri. Pada akhirnya, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi sebuah cerita. Jadi, ada toko yang khusus menjual sepatu olahraga. Jadi mencari 2 orang staf penjualan. Tetapi sangat sulit menentukan mana yang akan diangkat menjadi supervisor. Dikarenakan keduanya memiliki kemampuan yang sama. Sehingga perusahaan memberikan tugas kepada 2 sales tersebut. Perusahaan mengatakan bahwa kami akan membuka perusahaan baru di Afrika. Dan dalam waktu dekat akan membuka market di Afrika. Anda berdua akan dikirim terlebih dahulu untuk melakukan riset market dan melaporkan pada perusahaan. Lalu sales A pergi dan kembali memberi laporan kepada supervisor bahwa tidak dapat memasarkan sepatu di Afrika. Dikarenakan tidak ada orang yang memakai sepatu di Afrika. Jadi sepatu sebagus apapun tidak akan laku di sana. Namun sales B pergi dan kembali dengan memberikan laporan bahwa Afrika adalah market yang sangat bagus. Dikarenakan tidak ada orang sana yang memakai sepatu. Sehingga pada akhirnya, apakah perusahaan sepatu tersebut terjadi atau tidak mendirikan perusahaan di Afrika, tidak penting lagi. Yang penting adalah, jika Anda adalah supervisor tersebut, manakah dari kedua sales yang akan Anda pilih? Saya kira jawabannya sangat mudah. Semua orang akan memilih B. Mengapa? Kita tahu betul bahwa solusi untuk pemecahan masalah selalu adalah sikap. Akan selalu gunakan sikap untuk menentukan lebih banyak solusi. Jadi jika dari awal sikap kita tidak untuk mencari pemecahan masalah atau solusi, maka target sebesar apapun tidak akan pernah berhasil diselesaikan. Sama halnya dengan General Manager MK. Sejak market Indonesia memiliki pemimpin, beliau tidak mengelak dan bersama-sama mencari solusi. Jika solusi A tidak dapat menyelesaikan masalah, maka ganti ke opsi solusi lain. Jika opsi solusi lain masih tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan terus tanpa henti mencari terobosan solusi lain.
Ini adalah sikap perusahaan, sikap totalitas. Jadi Anda melihat bahwa industri lain menjaga tetap konservatif selama pandemi. Berpikir tentang bagaimana cara bertahan. Seperti keadaan semua, tapi Riway berbeda. Kita juga ingin bertarung selama pandemi. Tentu saja dengan tidak mengabaikan kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Lakukan semaksimal mungkin di dalam ruang lingkup yang kita mampu. Di luar sana, banyak sekali orang yang pesimis mengatakan tidak bisa. Tetapi mereka yang menjadi pemenang di masa pandemi ini adalah mereka yang mengatakan bisa. Saya percaya dan saya yakin saya bisa. Saya juga yakin Anda semua bisa. Dan saya yakin Riway Indonesia bisa. Bapak Ibu Saudara yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, peluang kita untuk sukses di bisnis ini sangat terbuka. Jika negara lain bisa, saya sangat yakin Indonesia lebih bisa, Bapak. Jika negara lain bisa berkembang di masa pandemi ini, saya yakin kita Indonesia pasti bisa, Bapak. Di sini, saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita berjuang bersama-sama. Kita buktikan kepada dunia bahwa Riway Indonesia bisa menjadi nomor 1. Indonesia pasti bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan sharing mengenai topik titik awal yang sempurna. Jadi, sebelum saya berbagi tentang topik ini, saya ingin berbagi beberapa perasaan baru-baru ini. Saya yakin dalam 1-2 tahun terakhir ini adalah tahun penuh dengan perubahan, baik bagi dunia maupun bagi Indonesia. Lingkungan eksternal, market perusahaan terus mengalami perubahan. Beberapa orang tumbuh dan berkembang dalam perubahan ini. Namun, ada juga yang tersingkir. Banyak orang mengejar peluang baru dalam proses perubahan ini. Dan banyak juga yang menyerah. Adalah juga yang telah berjuang lebih dari 10 tahun. Namun, tidak sangkut lagi menanjukkannya. Jadi, akhirnya mereka memilih untuk mengubah lantasan pacu dan memulai lagi. Ketika saya melihat semua ini, saya sangat-sangat bersyukur dan sangat menghargai semua yang ada saat ini. Tentu sahaja, apa yang Anda lihat di Riway saat ini, para leader, sikap kerja, dan budaya Riway. Semua ini bukan hasil dalam semalam, melainkan nilai yang terakumulasi selama 14 tahun ini. Terkadang, saya bertanya-tanya, apa perbezaan antara partner yang bergabung saat ini dan yang bergabung 14 tahun lalu di Riway. Lalu, saya berpikir perbedaannya adalah terletak pada titik awal yang berbeda. Ketika Anda bergabung 14 tahun yang lalu, saat itu
Semua sumber daya pada dasarnya tidak sempurna. Dalam kondisi tidak memiliki daya yang memantai, tidak memiliki kantor cabang, tidak memiliki testimoni, hanya dengan membawa kereta Alfa, bos kami memulai pergulat di pasar, benar-benar memulai dari nol. Tentu sahaja, saya juga bergabung dengan Liwei dalam kondisi seperti itu. Saat ini, saya berpikir kembali ke kondisi awal tersebut. Di balik setiap nilai yang terbentuk merupakan hasil akumulasi dari semangat dan usaha keras kita. Melihat kembali, apakah yang dilihat jika bergabung dengan Liwei saat ini? Mereka melihat sebuah perusahaan yang telah memiliki cabang di lebih dari 10 negara dan melihat sistem yang telah dikemas dengan sempurna. Mereka juga melihat puluhan ribu leader bergerak di malam penghargaan dan melihat sistem platform Liwei yang sangat stabil. Jadi, yang lebih penting, mereka melihat banyak kesaksian testimoni dan melihat banyak orang mengubah hidupnya di platform ini. Apa yang mereka lihat adalah bahawa kekuatan saat ini terdiri daripada leader yang luar biasa dan hebat serta organisasi yang solid. Inilah perbezaan antara titik awal memulai 14 tahun yang lalu dan 14 tahun kemudian. Kembali berpikir 14 tahun ini. Saat awal memulai hingga saat ini adalah proses yang panjang dan sangat ekstrim. Dalam prosesnya, banyak orang bertanya, kenapa Dato' Kenny begitu ekstrim? Ekstrim di dalam mengajar target dan ekstrim di setiap usahanya. Maka, di kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bahawa saya sangat ekstrim kerana saya mengikuti seseorang yang lebih ekstrim. Orang ini adalah bos kita. Mungkin anda yang bertanya, bos di mana ekstrimnya? Di sini, saya ingin memberitahu anda bahawa bos itu ekstrim di segala hal. Ini sangat penting agar anda tahu. Banyak perusahaan besar ingin membuat produk yang luar biasa. Sebenarnya, mereka memiliki sumber daya yang besar, kewangan yang baik, dan tenaga yang ahli. Baru kemudian, mereka membuat produk seperti itu. Tetapi, anda bisa lihat Liwei. Saat bos tidak memiliki semua itu, dia sudah memulai ekstrim. Sejak awal, bahkan mungkin modal untuk membeli produk
pun tidak cukup. Namun, beliau masih tetap pantang menyerah melakukan yang terbaik. Bos sangat ekstrim dalam memilih produk. Hanya ingin membuat satu jenis produk sahaja. Dan inilah apa yang kita konsumsi sampai sekarang. Dulu kondisi pasar tidak seperti sekarang. Banyak orang tidak yakin kerana kandungan di dalam produk kita seharusnya bisa dibagi menjadi 10 produk untuk dijual. Tetapi bos tidak setuju. Bos sangat ekstrim. Dia hanya ingin menjual satu jenis produk dan menjadi yang terbaik. Dulu, saat ada leader di Malaysia dan Singapura, bos kita mengemudi bolak-balik antara negara setiap harinya, membutuhkan waktu 1 hari untuk menempuh jarak itu. Perlu 1 atau 2 kali pengisian bahan bakar dan bahan kenderaan juga terkikis. Itulah yang kita lihat dalam lirik lagu kontribusi menempuh jarak lebih dari 700 miles. Intinya, bos kita mau bertemu leader di kedua negara setiap harinya adalah untuk memilih, melakukan edukasi. Banyak orang menyarankan bos untuk tidak mengemudi jarak jauh setiap hari seperti ini kerana berbahaya. Tetapi tekad bos yang sudah bulat dan tidak tergoyahkan, beliau membuat pilihan yang ekstrim ini. Intinya adalah bahawa bos sangat bertanggungjawab. Bukan hanya memikul tanggungjawabnya sendiri sahaja, tetapi beliau memikul semua tanggungjawab perusahaan di puncaknya sendiri dan juga bertanggungjawab atas keberhasilan leader-leader ini. Bertanggungjawab. Apakah leadernya menghasilkan wang atau tidak? Dan apakah leader berhasil menyelesaikan target mereka masing-masing atau tidak? Semua ini pun dijadikan sebagai tanggungjawabnya. Setiap kali muncul seorang leader di suatu negara, dia akan menganggap wilayah itu sebagai tanggungjawab pribadi. Ketika menemukan masalah, baik masalah besar maupun masalah kecil di daerah baru, kita akan mencari solusi dan tidak menghindar sekalipun. Yang selalu bos dikhawatirkan adalah apakah usahanya sudah cukup baik. Inilah sisi ekstrim dari bos kita. Semua dijadikan sebagai tanggungjawabnya. Semangat ekstrim inilah yang seharusnya mendapat pujian dan sambutan yang tulus dari kita semua. Sikap ekstrim yang bersifat
jangka pendek sangatlah mudah, tetapi untuk menjadi ekstrim dalam jangka panjang bukan satu hal yang mudah. Apalagi harus bertahan selama 14 tahun lamanya. Dapatkah Anda bayangkan orang yang bagaimanakah dapat bertahan tetap ekstrim selama 14 tahun, bahkan lebih dari 14 tahun. Saya telah mengenal bos kita 20 tahun lebih saat itu. Bos sudah sangat ekstrim. Ekstrim biasanya memiliki dua hasil, sukses atau gagal. Kuncinya adalah apakah arah ekstrimnya sudah tetap. Jika salah, maka perusahaan tidak akan berkembang baik dan tidak mendapatkan hasil yang baik. Tetapi jika arahnya benar, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Sehingga Anda dapat melihat bahawa Li Wei tidak benar melakukan hal apapun. Setengah-setengah. Jika ada indikator 0 sampai 100, kami akan selalu hanya mengejar 100 atau 200 dan tidak mungkin mengejar di bawahnya. Ya, dalam kata lain, itu adalah 100% atau totalitas. Hal yang patut dipuji adalah ketika kita melakukannya. Kita akan mengejar nilai 100 dan berikutnya mengejar nilai 200 dan seterusnya. Hal ini tidak akan membuat kita diam dan berhenti satu tempat. Jadi, hari ini ekstrimnya bos telah menjadi ekstrimnya Li Wei. Dari awal satu orang yang mempengaruhi manajemen, karyawan dan leader. Menjadi sekelompok orang yang kuat dan melihat kembali semua hal serta mengajar sikap ekstrim seperti bos. Apa yang akan saya sharingkan hari ini bertema titik awal yang sempurna. Saya tidak tahu titik awal yang sempurna dari setiap Anda yang hadir hari ini. Jika bos sangat ekstrim, tidak peduli di saat-saat senang ataupun di masa sulit, tetap mengajar produk yang terbaik, membeli solusi yang terbaik, tanggungjawab yang ekstrim, dan tujuannya yang terbaik. Jika ada perusahaan seperti itu, apakah Anda ingin mengikutinya? Di sini saya pastikan di luar sana Anda semua tidak mungkin dapat menemukan platform, lingkungan, budaya, dan bos seperti ini. Jadi, jika Anda ingin mengikuti di sini, sudah ada sebuah perusahaan sempurna yang di dalam ada sekelompok orang yang bertanggungjawab dan selalu membantu Anda sampai pada tujuan Anda. Jika Anda sudah berdiri di titik awal yang sempurna ini, Anda masih memikirkan kapan saya harus memulai. Maka,
Anda hanya perlu katakan pada diri Anda bahawa Anda ingin mengambil langkah ini. Sekarang saatnya memulai dari satu langkah pertama. Sekarang saatnya menjadi juara, mencetak rekod, mencetak sejarah. Sekarang saatnya mari kita tuliskan titik awal Riway Indonesia menunjuk masa paling cemerlang. Saya Senior Director Development Riway International. Terima kasih telah hadir di acara ini. Sampai jumpa lagi.